coba. Morning, Ya. Beb. Morning. Hari ini kita Zumba. Iya. Zumba Senam apa? muka dulu. Oh, Zumba muka. Iya, senam muka dulu. Oh, Ya. senam muka, oke. Melakukan ini, dan saya udah bangun tidur, kita melakukan. Oke. Kita coba dulu ya, Siap, Hebe, siap. silakan aja yuk. Kita coba yuk. Pertama, kita buka mulutnya dengan kata A, I, U ya. Oke, siap. 5, 6, 7, go. A. A. Kita bisa lakukan 3 kali. A. Tangannya jangan, ya boleh. A. So, papi coba. A, iya. A. Masuk ke I. I. Di lebih lebar lagi. Nah, I. Lagi. I. Lepas. I. I. Kita U. Dibuat agak cantik. Jadi U-nya maju ke depan. Oh. U. Maka senyum. Tidak begitu. Tapi U-nya dari mulut depan. U. Pakai senyum. Nah, oke kita mulai coba ya. Mulai. Senyum. Senyum lebar. Nggak boleh tahan gigi. Udah langsung kita masuk ke E. Nah, di belakangnya lagi. Lagi lepas lagi. Satu lagi. Nah, untuk O, kita naik ke atas. Lebih lebar. Coba Mami coba. Agak ke atas Mami. Yes. Oke. Pegel juga ya. Banget. Kalau beneran berasa ya. Nah, kalau biar nggak pegel, kita coba diurut dulu sebentar di sini lehernya. Iya. Nah, setelah itu Mami Papi, kita coba stretching ya. Iya. Kita berbara beres, setuju? Ya, Yuk, oke. semangat. Musiknya Sip. A. Let's Yuk, go. Ready. Go. Putar. Shake. Atas. Bawah. Ulang lagi. Putar. Asik. Shake. Atas. Bawah. One more. Go. One. Suaranya mana? Atas. Bawah. Satu. Aduh, berasa. Atas. Berasa banget ya. Oke, kita shoulder single. 1, 2, 3, Aduh, asik. 4, buka. 5, 6. Ini kita lakukan setiap pagi. Bangun tidur di kamar mandi. Bambunya sini ya kita- digoyang. Iya betul. Yes. Go. Double hand. Now. Go. Jangan lupa senyum dan morning bed. Go. One more. Kita ulang lagi yo. Stop. Dari awal. Atas. Bawah putar. Roll. Shake. One. Atas. Oke, kita taking dulu ke atas samping. Ditarik ya. Ditarik. Mami kakinya bisa lebih lebar, Mami. Iya, samping kaki buka. Yes. Oke. Belakang samping. Alhamdulillah. Tarik lagi ke atas. Iya, ini kita lakukan kalau Papi, Mami, kalau udah bangun tidur, Ya. habis senam muka tadi, kita lakukan ini. Oh gitu. Biar lebih urat-uratnya semua, aura positifnya juga akan ada. Oke, tarik nafas, Oke. buang nafas. Thank you. Thank you. Udah Papi nun pisan. Aduh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini tadi senam muka gitu-gitu gunanya buat apa tuh kalau Nah, senam muka? gunanya itu Kan sebenarnya katanya gini. bangun tidur langsung gitu. Iya. Boleh di sini, boleh di Iya, sini. boleh. Nah. Nah, gunanya sebenarnya untuk senam muka itu biar kita lebih banyak gerak, lebih refreshing muka kita, urat-urat kita ini biar banyak gerak. Oh iya, kadang kan orang lupa kan kalau senam tuh berarti badan. Badan. Padahal ini kan termasuk Senam muka, bagian jadi dari ada badan. Iya, positif, padahal kalau betul. misalnya kita ketemu orang langsung ketemu muka, nggak bisa Iya. langsung ketemu badan kan? Tapi kan iya juga sih. Waduh. Aduh, gak enak ya? Iya, jadi nggak enak ya. Pagi-pagi saya sih, kalau saya sih seger. Suaminya kan. Oh iya, udah. Aduh, makasih ya. Iya, Kak. Makasih Aduh. Papi, Mami, nun pisan. Lanjut lagi berarti? Iya, lanjut lagi nih, biasa Sibuk ke tetangga banget. sebelah. Terima Siap, kasih siap, ya. siap. Papi, Mami, Makasih Mami. ya. Sampai ketemu Iya. besok ya. Dadah. Sini, Si silakan. Omi Iya. mana sih? Gimana sih itu ya kita? Ini pintunya. Iya. Makasih Papi, Bukannya buka, Mami. ini emang Omi tuh kemana sih? Giliran dicari aja nggak ada, Beb. Iya. Beb, bikinin aku sarapan sehat dong. Iya, kamu Yang mau apa, seru. Beb? Ini Aku- aku udah bikinin kamu sesuatu. Apa ini? Ini adalah pisang coklat. Wow. Pisang tinggal dipotong-potong, udah dibalurin coklat, mau coklat apapun itu udah jadi. Susah banget nih bikinnya nih. Tetangga-tetangga. Ini Terus udah tapi itu- ya kalahnya bikinnya kalau pakai cinta kan susah. Pisang coklat. Iya, pisang Gampang coklat. banget ya. Kamu Bahannya coba. adalah pisang dan coklat. Coklat selai apapun itu, Apapun, apapun susu, mereknya, mau ya susu kan? atau susu kental manis atau segala macam, udah langsung aja kita
potong-potong pisangnya, udah kasih ini. Kamu mau langsung nggak? Mau dong, disuapin dong. Cus. Cus. Tuh, enak kan? Kamu flu kan? Kamu udah sembuhan belum? Ini aku ketularan tuh. Alina juga udah mulai. Ya kan emang lagi musimnya. Terus udah itu di sini ada Itu apa? beef gitu deh. Omi, astagfirullahaladzim, dia nelponan. Mbah. Oh, semalam nih yo, aku tuh mimpin Mbak Putri loh. Saking kangen sama Mbah. Apa tuh Mbak? Di mana? Matraman. Oh, penggerebekan narkoba. Waduh. Oh enggak Mbak, kalau aku mah nggak main kayak gituan. Tenang aja. Aku tuh cuma nyabu, nyarapan bubur. Tenang aja. Mbah, ngomong-ngomong, ntar sore aku telepon lagi yo. Iya nih nggak enak sama bapak sama ibu. Yo, yaudah. Dadah. I love you Mbah Putriku. I love you-an di dalam rumah. Sama siapa itu? Cowok ya? Putri. Bukan, Bapak. Kenapa kamu cemburu? Mau dia sama cowok ke, mau dia sama genteng ke, emang kenapa? Sebagai pemilik rumah yang baik, harus tahu apapun yang terjadi di dalam rumahnya. Ya kan nggak ada urusan, dia mau teleponan sama siapa, mau I love you sama siapa, mau cowok, mau Ya, cewek, ya, ya. mau apa? Telepon lagi. Bilang I love you. Boleh? Tuh, udah tuh. Enggak, Pak. Bu, ini tuh cuma Mbak Putri aku. Kangen Siapa sama itu? Oh, Kenapa Putri nenek. nenek? Eyang Nenek. Putri. Oh ya, kenapa? Oh. Kangen sama Ini aku. kamu manggil nenek kamu Mbak Putri. Padahal nama kamu Papi Laya loh. Baru tahu ya. Kirain Oma, Beta punya Oma, ya kan? Oh gitu, Udah lah, gitu, lihat gitu. kamu ya. Enggak, emang tadi ada berita apa? Aku kok dengar ada Iya, ada penggerbekan, penggerbekan di mana? Ada penggerebekan bandar narkoba di Matraman, Pak, Bu. Astaga. Bandar apa? Narkoba. Ya narkoba yang berjenis apa? Yang sepertinya- jelas dong kalau ngasih tahu. Kalau tidak salah nih, seperti sabu. Oh, gitu-gitu ya. Oh, itu bukan yang sering kita makan, Beb? Itu bubur, Iya, sarapan sabu-sabu. bubur. Oh, kirain. Beda. Makanya kalau kamu kan sarapannya bubur, kalau kita sabu-sabu ya makan sabu-sabu. Yang kerenan dikit ya, Pak, Iya. makanannya ya. Oh gitu ya, tapi ya mudah-mudahan sih kalau bandarnya yang tertangkap berarti kan memutus rantai penjualannya, ya kan? Mudah-mudahan nggak ada lah ya pemakai-pemakai yang seperti itu. Betul, apalagi kan lagi ada campaign dari pemerintah untuk para pengguna. Silahkan langsung melapor ke BNN, boleh keluarganya, boleh para penggunanya. Karena kan mau ikut membantu menyembuhkan. Banyak kan teman-teman kita juga yang pengen sembuh, mungkin Iya, ya betul. tetangga-tetangga juga. Cuman ya kalau bandar beda lagi berarti. Ada urusan hukum yang harus diselesaikan. Iya, ngomongin Mbah Putri, Mbah Putri. Itu berarti kamu dekat sama nenekmu? Oh, deket banget, Bu. Deket banget. Oh, kamu deket sama nenek. Berarti waktu kamu bayi, kamu diurusin sama nenek? Iya. Aduh, ibu kamu kemana? Nah, kan diminta sama ibu saya, Bu. Gak boleh sama Mbak Putri. Oh gitu? Oh jadi bener Mbah Putri kamu yang pengen ngerawatin? Iya, pengen ngerawatin. Katanya Oh. biar ada temennya, karena kan Mbak sendirian di kampung. Tapi emang ada yang kayak begitu loh, Beb. Ya kan, emang yang neneknya pengen Deket, banget. bondingnya lebih dekat sama cucunya Iya, ya. kalau kan memang karena orang tuanya kan kerja. Iya. Ada orang tua juga yang misalkan, ya ada beberapa yang enggak, orang baru tuh belum begitu percaya. Jadi tetap di bawah pengawasan orang terdekat. Salah Iya, satunya benar. adalah neneknya Putri, nenek. atau orang tuanya ya. Wah, berarti emang banyak banget yang kayak begitu. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi, Beb, sesuai Ya. dengan tema kita hari ini. Ya? Iya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Morning, baby. Ini apa ya? Temanya apa hari ini? Akan ku beri pada kekasih yang tidak baik hati. Jadi daripada aku mengharap kesungguhanmu, aku lebih memilih pergi dan cari penggantimu. Jika ingin dicintai, lantas Ya. Nih gimana jadinya? Flow-nya? Ini Omi ya. Kenapa? Ya Omi, make yourself useful dong. Bikin buat diri lo berguna buat di sini. Ini nggak ada gunanya. Main telepon-telepon aja.
Ibu, Udahlah, nggak apa-apa. Kamu yang Umi. bikin sarapan itu saya. Kecuali yang beef itu apa tuh? itu saya. Tolong bukain pintu dong. Kamu Siapa sih? ada tetangga kita. Aduh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang. Halo. Mas Kiana salim. Boleh. Kamu mau pinjam nggak? Boleh. Selamat pagi. Kita kemana nih? Udah apa kabar? Sini aku ambilin mainannya. Kayaknya kamu udah mau main. Duduk. Nih, aku punya ini nih. Kamu mau ini kan? Iya, Mr. Potato. Magali ya ini ya? Ini Mas Kana, Kana. yang pertama, Magali yang kedua. Oh, Magali yang kedua. Oh, Cuma dia kan masih 2 tahun, belum bisa diajak ini. oke. Kalau Mas Kana umur berapa ya? 4. Oh, 4. Ini harusnya sekolah. Jadi habis bukan bolos ya, habis ini baru ke sekolah. Oh, Izin. iya. Ini anaknya namanya seru-seru loh, Beb. Ya kan? Karena Mahatma Mikola Suprapto. Nah, terus Yang satu Arten Magali Sastra Suprapto. itu artinya apa tuh? Kalau Kana tuh dari Sanskrit, karena aku suka kan memang carinya nama-namanya waktu itu dari bahasa buku Sanskerta Iya, gitu. Kana tuh artinya powerful. Mahatma kan bijaksana. Terus kalau Suprapto sendiri aku baca artinya dermawan. Oh. Tapi itu sesuai nama Ayahnya. Nanda Iya, ya? itu nama bapaknya Keluarga. sebetulnya. Keluarga. Ya kayak Kalau- kamu The Ramlan. Iya. The Supraptos. Iya. Iya. Kalau punya anak cewek baru ikut Jalianti kan. Kalau Magali. Magali itu artinya tadinya aku bacanya tuh kan dia kayak Pangeran Pearl gitu. Tapi ternyata temen aku tuh ngeliat arti nama Magali dan aku baca lagi, oh iya ternyata ada juga arti a child of a light and hope. Oh. Gitu. Marcella sama aku tuh teman SMP loh. Iya. Ini tahu dari kecil-kecil. Iya, tante Sama juga tahu dulu dari- aku kan masuk SMP nggak ada yang nemenin Marcella sama Ali yang nemenin. gitu beneran. Dari SMP terus SMA terus kuliah bareng nggak sih? Kuliah Oh, kuliah enggak. Main ke rumah tante juga dong. Iya dong, udah sering. Terus ada yang Nah, dari Marsa, ada Mas namanya Sergio. Oh, iya. Itu bandel banget ngelemparin Dari aku kecil. telur. Masih ingat gue. Oh gitu. Wah ini kayak jadi reunian Ingat ya. ya Sergio, gue masih ingat. Ini nih, tema kita hari ini adalah mengurus anak dibantu orang tua. Nih makanya kan ada Tante Lis juga nih, ya kan. Tante ikut membantu Marcella nggak ngurusin cucu-cucunya? Kan biasanya suka seneng tuh kalau nenek tuh. Banget, pokoknya cucu lebih daripada anak ternyata. Bener kata Ternyata orang, bener. ternyata bener. Jadi kalau Marcella minta tolong apa yang sebenarnya saya nggak bisa, oh untuk cucu iya bisa. Oh gitu. Apalagi kalau dititip-titip, dia keluar kemarin baru pulang umroh, Ma titip aku berat nih mesti pergi 2 minggu, enggak kayaknya dimundurin jadi cuma semingguan, 9 hari. Jadi memang terutama sekarang ya, kalau waktu kecil kan memang aku nggak kerja dulu pas baru Stop lahir dulu, gitu kan. Tapi sekarang kayak udah mulai sibuk, pasti butuh, aku nggak berani ninggalin kalau nggak ada orang tua gitu. Maksudnya kalau nggak ada mama pasti aku Kebagiannya ini nitipin. melulu ya. Kadang-kadang mertua, kadang-kadang mama, tapi lebih banyak mama. Karena rumah mama juga deket, terus anak-anak kan juga ya udah deket juga sama, maksudnya maunya sama mama juga. Terus kebetulan juga mertuaku juga lumayan sibuk. Mama juga sebenarnya sibuk nih. Aku Iya. sebenarnya punya orang tua dan mertua dua-duanya yang Sibuk. sibuk Iya. sebetulnya. Tapi tetap- Jadi untungnya bukan yang dua-duanya ngapa-ngapain. sehat. Untungnya Dan alhamdulillah tadi kan dua-duanya kata sehat. Tante juga, yang namanya cucu ternyata Iya. lebih daripada anak sendiri. Iya, Iya. saya keluar kota mah udah takut nyetir kan. Berhubung mama ini nggak ada yang anterin musik ini. Antri mana macet jadi ke Bogor kemana dulu. Cucu-cucu semua bawa suster pada tidur ya udah nyanyi-nyanyi aja sendiri. Semua. Wah, seru Jadi gantian banget. kalau misal mama benar-benar syuting baru janjian sama mama Mincil gitu, mamanya Nanda. Iya. Gantian ya gitu, mama harus syuting misalnya gitu. Seru banget. Tapi Tante masih sibuk ke syuting. Aku pernah satu sinetron sama Tante. Rik, kamu banyak barengnya deh Iya, sama emang ya. keluarga ini, Zaliantis ya kan? Kayaknya. Jadi aduh kamu kok udah besar begini ya cantik ya awal-awal. Masih begini aja lucu. Ya, nanti kita inget dulu gini-gini. Diminum dulu. Ini asisten rumah tangga kita. Terima kasih. Omi, makasih ya Cantik Omi. ya asisten rumah tangganya. Bilang mas apa? Makasih loh, Terima Bu. kasih. Bilang mas. Gratis. Siapa? Iya. Saya. Yuk minum.
asisten rumah tangganya ini. Ayo kamu mau udah minum belum? Mau minum nggak? Asik sendiri kan. Sudah, thank you gitu Mas. Sudah, Minum, terima Oh Mas. dia kasih. lagi asik. Nah, Tante, misalnya thank gini, you. misalnya Magali atau Mas Kana lagi di rumah Tante nih, terus Marcella mau misalnya ngelarang makan permen. Oh, Terus banget. udah itu Tante Langgar pernah nggak kayak gitu, Tante? Sering kali yang namanya nenek, tapi kan itu, Beb. Tapi ya tetap jaga kalau Magali kan karena ada penyakit jadi kalau dilarang aku lebih hati-hati. Tapi kalau ini, ayo ke supermarket Bunda beli ini. Iya boleh. Diam. Selalu kayaknya setiap nenek begitu kayaknya Ini ya. kebanyakan nggak boleh jadi aku suka berantem. Nggak boleh apa misalnya Kayak tadi ini masuk sini ada kerupuk di situ, ambil dulu. Untuk kru yang lain ambil dulu, mamanya nggak ngeliat ya ambil dulu. Nggak boleh udah. Enggak sih sebetulnya, kalau aku kan melihatnya 3 tahun itu health conscious anak baru kebentuk. Jadi setelah 3 tahun sebenarnya baru bebas. Mas Kana sih udah agak bebas, cuman memang nggak boleh. Aku nggak begitu senang anakku terlalu banyak gula karena kan gigi pertama. Maksudnya banyak jeleknya juga daripada bagusnya ngapain. Daripada mumpung mereka belum kenal macam-macam, lebih baik kita kasih asupan yang sehat supaya dia sukanya yang kayak gitu. Nanti toh dia hidup sampai sekian lama. Kayak udah kita sekarang kan dia, maksudnya mereka bisa pilih apa yang mereka suka. Tapi Terlalu steril, kadang-kadang terlalu yang steril juga bahaya. Emang, Enggak. tapi ini Beb, dia apa? Percaya nggak? Mungkin Tante Li juga dulu gitu kecilnya ke Marcella. Bukan, kalau Enggak Marcella sih, tapi dulu. gini, lucunya kan dibilang bahwa apa-apa yang terlalu dijaga nanti takutnya anaknya jadi Ricky. Tapi dia alhamdulillah jarang banget sakit. Maksudnya dia menjadi kuat gitu. Artinya ketika setelah 3 tahun sekarang dia mau makan apa aja dia bisa. Maksudnya boleh tapi tetap dibatasin kayak misalnya nggak setiap hari makan coklat gitu. Tapi sesekali boleh gitu. Tapi kalau Magali karena memang dia kan es krim. Tante ngomel-ngomel. Kalau Jadi dititipin, gue pusing kalau dititipin. kalau dititipin, boleh dititipin sama mama jangan terlalu banyak peraturan ya. Nih. Diteleponi Nih. terus ini dicek. Tante Marcella, ini harus ada penjembatan ya kan? Ada psikolog anak yang tahu kira-kira gimana nih. Oh, ini ada siapa nih, Beb? Temenku. Oh, ini temanku. Aku udah janjian Halo, tadi kita mau ngebahas anak kita juga, silakan. Beb. Ini Mas Adib. Apa kabar, Adib? Silakan ini teman-teman. Mas Adibnya di Mas situ. Adib ada Ayo di sini, sini. Beb. Silakan duduk, Mas. Ini psikolog langganan kita juga. Kita kan sekarang anaknya 3. Kita tuh suami istri loh, Tante. Oh anakmu mana? Anak aku Sean lagi sekolah. Embun juga anaknya lagi sekolah. Bukan Alina, anaknya dong, oh anak anak kita. kita. Gimana? Terus Alina lagi main ya, Beb, di rumah sepupunya. Main terus di rumah sepupunya setiap Senin sampai Rabu. Oh Iya, begitu setiap Senin mainnya. sampai Rabu. Kasian ya ditinggal terus ya. Iya. Nih, udah ada Mas Adib nih. Ini kan kita udah lihat keseruan nih antara nenek dan ibu. Dan banyak berseberangan mungkin ya. Karena aku merasakan sendiri. Aku ngerasain nggak boleh ini. Tapi kalau nenek tuh mungkin karena sayang. Kasih permen paling simpel. Itu sebetulnya gimana sih secara dari ilmu psikologi? Ya sebenarnya pengasuhan kepada anak tuh sebisa mungkin kan sama ya perlakuan antara orang tua dan kakek neneknya itu kalau bisa sama seperti itu. Ataupun kalaupun orang tua ayah dan suami, ayah dan ibunya gitu ya, itu kalau bisa Seimbang. sama. Maupun kakak neneknya perlakuannya sama. Konsisten berarti ya. Konsisten, Kalau betul. misalkan Saya ibunya sependapat lagi sama ngambek Didi. gitu. Karena memang maksudnya setiap orang tua kan pasti punya rules beda-beda terhadap anaknya. Karena ketika misalnya suami istri aja akan memberikan hal yang do and don'ts yang berbeda, itu pasti akan membuat anak menjadi confused gitu. Iya. Dan akhirnya dia jadi ketika kita membuat sebuah peraturan, dia merasa ada yang membela dia ketika dia melanggar gitu. Betul. Itu agak bahaya kalau menurut aku. Begitu nggak, Mas Adib? Iya betul. Jadi Oh. sebisa mungkin sih sama. Karena kalau berbeda nanti anak juga akan bingung. Kadang-kadang gitu. juga anak akan memilih mana yang Enak buat menguntungkan dia. buat dia. Iya, yang betul. menguntungkan. Nanti malah bisa anak semakin tidak mandiri gitu. Ya kan kita Iya. juga sebagai orang tua, kita juga tahu walaupun dibolehkan Nah. kayak ibunya nggak boleh juga dalam batas yang wajar. Iya, gitu. iya, iya. Saya juga tahu bahayanya ini. Saya juga nggak mau nyelakain Iya. cucu sendiri. Cuman kan jangan itu kotor, ini terlalu gitu banget kalau masa karena dulu dia gelas atau apa dari lemari itu
harus dibilas dulu, dikasih air panas sampai sekarang. Gitu. Minyak telon memang saya kasih sampai sekarang dia masih pakai terus Pakai minyak telon. Waduh. Jadi emang membekas banget di anak-anak. Memang saya didik begitu, cuman untuk terlalu bersih banget. Enggak, ini nggak boleh dipotong. Nah, berarti kan setiap orang tua, termasuk nenek, termasuk ayah, Mas ibu, Kana, kakek, Mas Kana. itu adalah memiliki metode masing-masing. Betul. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Tapi berarti metode berbeda-beda nggak apa-apa dong. Yang penting visi dan misinya sama, tujuannya sama. Iya, betul. Seperti anaknya, jangan sampai sakit gigi. Misalkan, nggak boleh dikasih coklat atau kadar coklatnya yang dikurangin. Betul nggak? Iya, Kan iya. kita aja saya sama istri saya orangnya berbeda. Yang satu galak banget, yang satu baik banget. Aku kan yang baik. Iya, kamu yang baik banget. Ya. Yang satu galak banget, aku galak banget. Cuman ada teritori masing-masing nggak? Maksudnya nggak boleh tiba-tiba pas kamu mentang-mentang baik, nggak boleh waktu aku marahin nggak boleh jadi baik gitu kan? Iya, tentunya kan ayah dan ibu ini kan bisa ketemu, bisa berkomunikasi gitu. Tentunya tiap orang kan pasti punya ribuan pemikiran gitu kan. Pemikiran antar orang pasti berbeda-beda. Antara ibu, ayah, kakek, nenek pasti kan berbeda-beda. Tapi ada waktu ketika ada masalah seperti ini, bagaimana menanggapi cucu seperti ini misalnya. Jadi bisa dibicarakan di waktu. Ya, jadi janjian dulu biar Betul. sama tujuannya kalau metodenya berbeda-beda. Kan ketika misalnya anak sudah tidur misalnya, kan orang tua masih bisa berbicara seperti itu. Bukan musyawarah. seperti itu. Iya. Oke, Iya. dan Beb, ini kita mau lihat kemarin kan Alina ulang tahun. Iya. Kan kamu datang kan, Beb? Kok kamu datang? Oh ya kamu. Aku kan Aduh, sama aja kalau di kamu sini. bayarin ya, Beb? Aku bingung deh. Aku aja bingung waktu datang ke ulang tahun. Ya, baik. Oke. Tapi penasaran kan, seperti apa keharmonisan keluarga kami? Tetangga kita. Ya, kita lihat. Ya. Morning babe, halo, hari ini ulang tahun anak aku yang ke-1, yaitu Alina. Kalau bisa dilihat tuh tema hari ini adalah Swan Princess. Dan ini bisa dilihat nih, tuh ada balerina kecil gitu kan, sesuai dengan tema. Terus di sini ada cake-nya Alina. Terus di situ ada photo booth. Kalau misalnya dress code-nya yang cowok itu harus pakai tuxedo. Kalau yang cowok harus pakai tutu. Jadi nanti kita lihat yang datang tuh pada sesuai dress code nggak. Nah tapi buat yang orang tuanya itu harus hitam atau putih atau hitam putih. Udah pokoknya jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Bikin selai sambil makarena. Happy birthday Alina. Aduh seru banget ulang tahunnya. Cantik banget Alinanya. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Gempi dan mama papa mengucapkan selamat ulang tahun untuk Alina. Semoga panjang umur sehat selalu, makin pinter, tambah cantik, jadi anak yang berbakti buat orang tua dan semuanya. Amin. Alina ulang tahun mau kado apa? Mau pokoknya yang kado yang mahal ya Pak. Tetap kadonya yang mahal ya. Aduh, kita senang banget sebagai keluarga. Ya ini cuman bisa ngadain acara yang sederhana gini. Iya bener. Ini ada anak kita yang satu lagi Sean. Happy birthday Alina. Gimana? Happy birthday Alina. Terus? Gitu aja. Kita ucapin panjang umur apa dong? Selamat panjang umur. Semoga menjadi anak yang soleha, berbakti sama orang tuanya. Amin katanya. Terima kasih. Gede. Hah? Pakai apa ya? Kan dia gila olahraga. Iya baru-baru ini aja lagi tante olahraga. Dia tuh ikut ini apa yang kayak Pak Roy itu lo bilang diet apa? Oh iya Yang lo bilang Sensei bagus itu. banget sih itu. Di mana yang bagus? Katanya bagus. Pak Roy gimana berhasil nggak? Gue cuma turun 1,5 kilo tuh nggak sih? Apa 1,5 kilo? Aku enggak, Nggak berhasil. sepitil pun. Gue dulu turun 5 kilo sebulan. Tapi yang kedua gue ikut
Ngapain sih itu ya? Hampir sama kayak lo, tapi protein semua kan, nggak boleh karbo kan. Morning, Beb. Morning, Beb. Omi. Omi, ini masa saya dikasih air putih, saya minta kopi dong. Masa air putih terus? Mau kopi ya? Iya. Yo, aku buatin nih bentar yo. Aduh, gimana sih, Beb? Ya nggak apa-apa, kan lagi dibikinin Nih, lagi juga. buatin. Ibu mau bubuknya doang. Kayaknya harus nanya ke psikolog juga deh. Boleh. Suka marah-marah mulu nih ke mbak yang di sini. Gitu. Kayaknya ada kecemburuan gitu ya. Enggak Mbaknya cantik soalnya. Iya. Takut biasa kalau nyonya nggak di rumah. Nah, ini dia nih. Ibu, ini loh. Lah, ini dia nih, Beb, kopi kesukaan aku. Sentuhan dari Indo Cafe. Omi. Ya, Bu. Ini kan kopi enak banget nih. Saya kayaknya mau bawa ke kantor deh. Mana? Ada nggak? Berapa? Mau satu pak? Satu pak. Oke, boleh. Ini ada, Bu. Duh, lama banget sih. Oh, cepet. Lama dari Oh, mana? ya udah. Oke, terima kasih. Beb, sama-sama, Ibu. ini Beb. Enak banget, Indo Cafe. Nanti dibikinin juga dong yang lainnya. Iya. Ya, tamu-tamu kita. Nih kopi kesukaan aku. Kamu mau bikin kopi nggak, Beb? Mau dong. Mau. Nih. Kita ngobrol lagi Iya, nggak oke. nih? Mumpung ada tamu-tamu kita Oke, nih. oke. Ya kan? Spesial nih. Nih ada Mas Adib nih. Aku pengen tanya tentang pernah baca yang namanya teori attachment. Oh ya. Kelekatan. Itu maksudnya apa tuh? Nah, ini maksudnya anak itu dekat dengan yang mengasuh dia gitu. Jadi biasanya sih sama ibunya kelekatannya. Gitu. Iya. Kalau dia dekat dengan ibunya. Soalnya saya pernah ketemu kalau di mall lebih dekat sama mbaknya malah ada. Bisa, karena kan orang tuanya kan bekerja. Iya. Terus yang mengasuh mbaknya. Jadi bisa aja lebih dekat kepada mbaknya. Jadi itu wajar-wajar aja, maksudnya Wajar-wajar bukan aja. ya gimana pun juga, tapi ya in the end anak itu kan semakin gede semakin tahu ya ini mah Betul. ibunya gitu loh. Iya. Tapi pernah nggak ngelihat yang ini video Mereka bisa dari membedakan kok ya. Iya. Mereka bisa membedakan, tapi memang ya sebagai orang tua mungkin kita pasti, apalagi ketika kita bekerja, kita pasti membutuhkan bantuan orang yang bisa kita percaya di rumah. Gimana sih? Agak Maksudnya kenceng ketika- keles. Ada mic Enggak. nggak? Artinya ketika kita bekerja, kayak lo, gue kan kita kerja ya. Maksudnya kita nggak yang ibu rumah tangga full di rumah. Pasti kan kita nggak mungkin tidak butuh bantuan Iya. orang yang kita percaya di rumah. It's okay mereka dekat, tetapi jangan sampai mereka jadi lebih dekat. Tapi tetap kita tahu lah gimana kualitas. Mungkin tidak selalu harus kuantitas, tapi kualitas yang membuat anak tuh tetap biar bagaimanapun sesibuk-sibuknya orang tuanya pasti tetap akan lebih memilih the parents gitu. Ketika ada Nah, jadi dua-duanya dekat gitu. sama orang tua. Itu yang penting sih menurut aku. Tapi mereka juga bisa dekat sama yang rumah ya nggak apa-apa kan, untuk mereka juga nyaman ketika kita Nah, nggak ada. triknya Mereka tuh gimana senang. supaya untuk ibu bekerja khususnya ya? Nah. Iya. Ya, kan bekerja itu kan ada liburnya. Nah, tentunya saat libur itu ya Full deh. Digunakan ya. meningkatkan kualitas Iya. kedekatan dengan anak, bermain bersama anak gitu ya, karena dunia anak ini kan dunia bermain gitu ya, bermain dan belajar sebenarnya. Iya. Artinya kalau orang tua memaksimalkan waktu untuk anak ketika libur bersama anak, tentunya anak juga dekat dengan orang tuanya, bukan hanya dekat dengan pengasuh atau dengan kakek neneknya barangkali seperti itu. Kakek nenek. Kakek nenek katanya langsung. Kakek nenek. Oh itu teori Siapa soal kakek mas kelekatan. Kelekatan namanya gitu. sama Jadi nenek? kelekatan itu mudahnya sih berapa lama sih seseorang itu meluangkan waktu untuk anaknya. Semakin banyak meluangkan waktu untuk anak, tentunya akan semakin dekat. Kalau kakak neneknya yang meluangkan waktu lebih banyak ke cucunya misalnya, anak tersebut akan lebih dekat ke kakek dan neneknya. Tapi kalau lebih banyak ke orang tuanya, juga dengan orang tuanya seperti itu. Nah, atau dengan pengasuhnya. Mau nggak mau, berapa lama waktu yang digunakan bersama anak seperti itu sih. Iya. Gitu. Beb, kita ajakin tetangga-tetangga buat live chat yuk. Oh iya, oke. Coba mana dong? Nah, Tolong ini dia nih. Jadi tetangga-tetangga itu bisa live chat di www.globaltvmobile.com. Boleh bertanya sama kita, boleh sharing juga. Termasuk ini ada beberapa ibu nih, ada Mbak Rustam, Mbak Listina, Sartika ini. Mbak Rustam cowok kayaknya, Mas. Oh, iya. Beb. Oh, iya. Rustam tuh cowok. Kok
Mbak. Siapa tahu Nyonya Rustam, nama suaminya Pak Rustam, jadi kan Iya, panggilannya bener. Bu Rustam. Iya benar-benar. Ini nih. Dingin banget. Oke. Mana nih? Mana ya? Mana? Rudi. Ini Wah, Mbak juga. Ini cowok, karena ini curhatan suami. Oke. Nih ya, live chatnya ada di sini. Dia bilang, saya tinggal dengan mertua saya. Namun istri saya tidak betah. Karena apa yang istri saya ajarkan kepada anak saya selalu dinasehatin oleh ibunya. Gimana ya cara berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, khususnya mertua, karena pastinya istri saya juga pengen ngurus anak sendiri. Nah, ada kan dilema kalau tinggal bersama mertua, justru ini kan ibunya sendiri justru, karena Mas Rudinya kan mertua, bukan ibu dari Mas Rudi, berarti si istrinya ini tinggal dengan rumah keluarganya. Terus katanya apa yang diajarin selalu dinasehatin ulang. Jadi gimana caranya komunikasi yang Ya baik? memang kalau misalnya udah berumah tangga, langsung gue yang nasihatin ya. Harusnya ya tinggal sama orang tua, Iya. karena bisa ini Tapi, konflik. Beb, kita kan cari solusinya. Oh iya, oke. Kita cari solusi buat ada kan keluarga yang seperti itu. Iya, tapi sebetulnya kalau pasti bapaknya Iya. lebih tahu ya. Cuman kalau aku melihatnya apapun balik lagi ke orang tua itu sebenarnya yang paling punya hak nomor satu untuk dan kewajiban juga nomor satu sama anaknya gitu. Jadi harusnya memang tahu batas masing-masing. Pasti tentunya ada nasihat-nasihat dari orang tua kita atau mertua kita pasti yang juga kadang-kadang lebih benar dari apa yang kita pikir. Iya, gitu. makanya- Tapi tetap keputusan yang paling akhir itu harus ke Di orang orang tua. tuanya langsung. Gitu. Ya, Jadi akhirnya baik kan mertua kebijaksanaan ataupun orang tua masing-masing harus ya, tahu semua ya. batasnya bahwa kita cuma bisa menasehati tapi terserah. Tapi jangan sampai ada dua pendapat yang mengarah kepada satu anak itu subjek gitu. Jadi ntar dia confused pasti. Kalau dari sisi psikologi bagaimana? Ya, memang konflik antar anak dan orang tua itu ada, konflik antara anak dan mertua itu ada gitu ya. Sebenarnya yang paling ideal itu seorang yang sudah menikah dan punya anak tuh memang tinggal sendiri, itu yang paling diharapkan. Cuma kan kadangkala di Jakarta ini kan tentunya banyak persoalan, mungkin belum mampu beli rumah, mungkin tidak percaya sama pengasuh sehingga harus tinggal dengan kakek neneknya gitu ya supaya bisa mengasuh anaknya seperti itu. Tentunya ya kembali lagi sebisa mungkin sih dibicarakan gitu. Komunikasi Komunikasi komunikasinya ya. Kalau nggak nyaman tadi berarti harus disampaikan. Namun kalaupun komunikasi itu belum bisa berjalan, ya mau nggak mau ya sebenarnya anak itu semakin berinteraksi dengan banyak orang semakin positif gitu. Artinya kalau anak ini sering berinteraksi dengan tantenya, sepupunya, tetangganya, kakek neneknya, itu akan semakin berani gitu daripada dia hanya berinteraksi hanya pengasuh sama orang tuanya aja. Nanti dia menjadi penakut seperti itu. Ya di situ-situ aja lingkungannya. Jadi jangan lihat negatifnya, ini selalu diatur nih, ini selalu mencampuri nih. Jangan terlalu menyalahkan kakek nenek juga gitu. Tapi coba introspeksi diri juga. Masing-masing jadi supaya ketemu. Dibicarakan gitu. Kadang-kala orang manusia itu pada hakikatnya cenderung egosentris atau merasa egois atau merasa benar sendiri. Dia merasa bahwa orang lain tuh salah. Gitu. Kakek neneknya padahal dia udah mengasuh anak kan udah lama nih, udah banyak makan asam garam, tapi merasa dia itu pendidikan zaman dulu, merasa dia itu lebih pintar dalam mengasuh anak, padahal belum tentu lebih pintar seperti itu. Benar. Ya nggak usah kayak gitu. Kadang-kadang aku ngelihat ya, aku punya teman gitu ya, konfliknya malah bukan ngurusin anaknya, babysitter yang keluar masuk. Itu bisa ada juga tuh. Betul. Ya kan, maksudnya karena si mertua atau orang tua kita ikut campur kan, akhirnya si babysitter stresnya sama mertuanya, bukan ibunya, bukannya ibu si anak gitu kan. Gitu juga ada juga terjadi. Ada juga. Banyak kan? Iya ya. Ya makanya semua kan memiliki kondisi masing-masing, memiliki keadaan masing-masing. Dan kalau ternyata bisa membantu di sini dengan solusi, ya mudah-mudahan sih bermanfaat untuk tetangga-tetangga. Termasuk ada sebuah penelitian di Boston tentang itu loh, Beb, tentang apa tuh? Mas Adib tahu nggak yang penelitian di Boston? Ini ya, stres kali ya. Nah, jadi katanya kepada lansia, kakek nenek misalnya di sini, bahwa katanya mengurus cucu itu bisa sangat mengurangi stres. Benar? Betul. Jadi Betul nggak memang tuh mah mengurangi stres atau nambah stres? jadi begini, bahkan dalam pengamatan saya kakek nenek ini yang
sampai punya banyak anak, punya banyak cucu, sampai ngurusin supaya anak dan cucunya mandiri, itu usianya bisa lebih panjang umur. Nah, lebih sehat, usianya lebih panjang umur gitu. Karena orang hidup itu kan membutuhkan goal gitu kan. Iya, kalau betul. saya udah 65 tahun, tugas saya udah selesai nih. Anak saya udah jadi semua, cucu saya biar diurus sendiri. Nah, tapi jangan-jangan ketika seseorang udah tidak punya goal, itu bisa mengarah pada nanti akhirnya meninggal dunia. Nah, itu bisa. Karena udah nggak ada. Karena nggak ada tujuan nih, gitu. apa yang harus diperjuangkan. Betul. Karena manusia hidup itu ada hal-hal yang perlu diperjuangkan, termasuk memperjuangkan supaya anak dan cucunya lebih mandiri. Apalagi sampai Seperti itu. Jadi harus selalu ada motivasi. Ada motivasi, betul. Gitu nggak, bener ngurus cucu tuh wah, bahagia, bikin Betul. energi. Iya. Kadang-kadang mau pulang udah bilang nih, Kak udah ya mama mau pulang ada urusan. Ngelihat mau ninggalin aja berat, apalagi bunda nanti aku mau tidur sama bunda ya. Dia ngomong apa mas? Apa mas? Jadi ya Kenapa? berat banget ya nak ya. Aduh, berarti emang begitu ya. Iya, Yang betul. penting ada tujuannya lagi. Kan Aduh, namanya kakek nenek kan nggak tega juga cucunya ditinggal sendiri atau Iya. cucunya sama pengasuh. Ya kalau nggak dicubit pengasuh, nah, gitu. Ya kalau nggak dipukul pengasuh. Iya, Iya, Kenapa iya, iya. pengasuh dari kampung kan kadang juga punya masalah. Itu Iya, dia iya. datang ke Jakarta pasti punya segudang masalah juga. pengasuh juga punya metode sendiri. Betul, tiap Dibesarkan orang dari juga. keluarga seperti apa juga punya gaya Nah, sendiri. Jadi itu kan perlu Iya, dicek iya, juga. iya, iya. Kan? Aduh, Artinya, seru ya. ya kalau nggak minta tolong sama kakek neneknya mau minta tolong sama siapa? Iya, Masa iya. minta tolong sama tetangga? Iya, iya. Nah, kan Sama nggak Tuhan juga. sih pasti ya. Seperti Berdoa itu. itu dulu. Makasih banyak Mas Adit ya. Aduh, infonya udah Oke, seru lengkap banget ya Beb ya ngobrol-ngobrol kita. Nanti akan sambung lagi nih kita. Lebih seru lagi ya nih Beb. Ya makanya jangan kemana-mana, tetap di Morning, Babe. Babe. Just a little bit caught in the middle. Life is a mess, love is a riddle. I don't know where to go, and to be the love I try, and I don't know why I am just a little girl lost in a moment. Morning Babe, ini kayaknya lagi ada yang curhat-curhatan masa lalu nih. Iya nih Satu ngomongin sinetron bareng. Tante Lis ngomongin kalau aku tuh baik banget di lokasi syuting. Kata anak gue morning babe. Oh morning Babe. Morning Babe, Aduh, Mas keren Kana. banget. Sekarang umurnya 3 tahun setengah. Jawab. Mas Kiana umur berapa? Tanya sayang. Waduh. Bilang 4 tahun. Lebih dekat ke Marsha apa Nanda? Nah, Dua-duanya anak ibu ya, tapi kayak ayahnya juga dekat. Gitu. Tapi Nanda tipikal yang ngurusin gitu nggak sih? Nggak terlalu. Dia tipe yang Kebaca ya main. Nanda ya. Dia tipe yang main. Oh, yang main. Kalau nggak ada gue baru tidur sama anaknya apa gitu. Oh, oke. Kemarin Iya, umroh nggak ada yang ikut ya? Enggak, 9 hari. 9 hari. Nanda Mas ikut Kiana umroh? ditanya umur berapa tadi? besar. Umur berapa? 5. 4. naik satu berarti ya nggak apa-apa dalam Nggak satu hari apa-apa. naik satu katanya. Papa markup 1 lah. Iya, nih aku mau tanya Tante Lis nih. Kalau dari Oke, you want fun, oke. Tante, menurut Tante nih sebagai seorang nenek idaman itu seperti apa sih? Nenek idaman sekaligus apa ya? Berarti hubungannya selain dengan cucu tapi dengan anaknya juga nih, dengan ibunya anak-anak, dengan ibunya cucu-cucunya. Ya harus ya tetap baik, tetap komunikatif. Jadi kadang-kadang ya seperti tadi langgar, cuman mama ini kan aku melarang gini begini, iya nanti lain kali enggak. Tapi ya suka debat-debat, cuman gimana kan? Ini juga galak. Marsha galak dari zaman Sama SMA. itu, ini Dari sama zaman nih. SMP. Setipe ini berdua. Tipe Dia judes kalau dia nih. Enggak, aku mah baik-baik. Ola tuh paling baik-baik, Beb. Nggak pernah gencet. Oh gitu. Cuman jutekin. Jutek, judes. Ya enggak, Enggak, Mas. Anak pun yang ini kalau dengar orang ketawa kenceng-kenceng enggak bisa marah. Oh nggak suka. Oh ya enggak. Oh gitu. Ayo main lagi dong Mas Kana, Ini di seru. dalamnya ada apa kok? Ada apa? Mas Yana bilang apa sih? Potato-nya boleh buat aku nggak gitu? Jangan. Mau apa? Potato, Dia mau minta. Jangan.
Mau minta Mr. Potato? Boleh. Mau dibawa pulang? Ambil aja. Ambil aja. Di sini punya banyak. Ini udah episode keberapa main nanti ganti, Beb, Beb. episode ini kan rumah kita. Kata dia ya, kata dia buat di rumah. Udah. Buat di rumah kamu suka ya? Kamu mau apa? Mau gelas gak? Nih, mau bunga gak? Mas Kana Meja, ambil meja, aja meja, ini nanti meja. bawa pulang aja ya. Semuanya gini. Oh, pura-pura. Oh, iya, 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 oke, iya, iya, iya. sayang. Bawa pulang aja. Peace, kalau begitu ya. Oke, terima kasih banget ini keluarga Oke, Marcella terima kasih ya, Zaliati, Marcel. Tante Tante Lis, Lis. Mas Kana udah mau datang ke sini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Sehat terus ya Tante Tante Teki ya. ya, terima kasih banyak. Oke, Tante Teki terima ya. kasih Kana, buat terima tetangga-tetangga kasih. Moni Beb yang selalu nonton kita setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 9 di Global TV. Seru. Bye, sampai ketemu nanti. Bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexy, you make me dance, bring me up, bring me down, play sweet, makes me move like a freak. Mr. Sexy, you make me dance, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. You make me dance, bring me up, bring me down, play sweet, makes me move like a freak. Mr. Sexy, oh yeah, 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 oh yeah, 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 oh yeah, 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 oh yeah, 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 yeah. A sex of it. Sex of it.